warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kaya Sucinin Penggali. Saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Pancasila. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang materi psikologi lintas budaya dengan topik perbedaan komunikasi antar budaya. Menarik dari topik ini adalah Indonesia memiliki beragam budaya, tetapi cara komunikasi adalah suatu hal yang penting bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat riset kecil dan membuat suatu pertanyaan, yaitu apakah ada perbedaan antara cara komunikasi suku Sumatera Utara dengan suku Jawa, khususnya Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Are you ready? Komunikasi antar budaya itu apa sih? Jadi, menurut tokoh Edward T. Hall menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar individu atau kelompok dari budaya yang berbeda yang melibatkan pemahaman terhadap perbedaan dalam bahasa, norma, nilai, dan aturan sosial. Berikut adalah riset kecil yang berupa wawancara singkat dengan rekan saya yang berasal dari Sumatera Utara dan Yogyakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang perbedaan gaya komunikasi antar budaya, khususnya budaya Sumatera Utara dengan Yogyakarta. Di sini sudah ada Adel dari Yogyakarta dan Giusti Agung Degoro dari Sumatera Utara. Halo. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Kita langsung mulai ke Giusti Agung Degoro aja ya. Saya ingin bertanya kepada Giusti Agung Degoro, untuk gaya bahasa komunikasi sehari-hari di Sumatera Utara sendiri itu bagaimana sih? Ya Kak, kalau di kami, contoh deket lah, di keluarga kami pasti menggunakan bahasa yang tegas. Karena orang Sumatera Utara tuh rata-rata nggak suka banyak inunya itu loh Kak. Jadi kami apa adanya, kalau misalnya kami nggak suka bilang nggak suka, kalau kami suka bilang suka, kalau salah. Jadi kami lebih terang-terangan orangnya. Oke, jadi nggak masalah ya kalau misalkan harus menyanggah pendapat seseorang secara terbuka gitu? Iya Kak, yang penting kita punya dasarnya untuk menyanggah pendapat orang lain itu gitu. Terkhusus sama orang tua juga kita pasti ada etika berbicaranya kan Kak. So memang kami memakai gaya bahasa yang memang tegas aja. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Adel. Saya ingin bertanya kepada Adel terkait bagaimana sih cara berkomunikasi sehari-hari dalam adat Jawa sendiri. Kalau di budaya Jawa sendiri, kita diajarkan sejak kecil untuk bicara yang halus dan sopan mungkin. Dan mungkin terkesannya agak menye-menye, tapi tidak terlalu menye-menye. Cuman kita dinomorsatukan untuk bicara yang halus, supaya orang-orang itu tidak gampang tersinggung dan tidak biasanya untuk kita tuh langsung konfrontasi gitu ke orang lain. Mungkin kayak gitu. Oke, jadi dalam cara berkomunikasi budaya Jawa sendiri itu orang-orang Jawa cenderung dan masih memakai bahasa halus ya, dan sudah diajarkan juga dari kecil seperti itu. Iya, seperti itu. A few minutes later. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan budaya antara Sumatera Utara dan Yogyakarta menciptakan tantangan dalam komunikasi karena perbedaan gaya dan nilai yang mendasarinya. Masyarakat Sumatera Utara cenderung komunikatif secara langsung, tegas, dan terbuka. Sementara masyarakat Yogyakarta lebih mengedepankan kesopanan, keharmonisan, dan komunikasi tidak langsung. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disertai dengan saling pengertian dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap gaya komunikasi masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman lintas budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis.